Kamu tahu, apa yang paling menyakitkan di dunia ini? Bukan kehilangan orang yang kamu cintai, tapi hidup dengan rasa bersalah karena tidak bisa melindunginya. Dan dari rasa bersalah itulah, lahir seseorang seperti Akaza. Bagi banyak orang, dia hanyalah iblis yang harus darah. Tapi di balik tatapan penuh amarah itu, ada seorang manusia yang dulu hanya ingin melindungi orang yang ia cintai. Sayangnya, dunia tidak mengizinkannya. Dalam video ini, aku ingin ajak kamu untuk melihat sisi lain dari Akaza. Bukan sebagai penjahat, tapi sebagai jiwa yang tenggelam dalam luka masa lalunya. Karena terkadang, di balik kebencian yang besar, selalu ada hati yang pernah hancur. Sebelum dikenal sebagai Upper Moon 3, nama aslinya adalah Hakuji. Seorang anak miskin yang hidupnya dilingkari oleh penderitaan. Sejak kecil, dia harus bertarung dengan dunia yang gak pernah berpihak padanya. Ayahnya sakit keras, ibunya meninggal muda, dan setiap langkah hidupnya selalu diwarnai oleh kehilangan. Untuk menyelamatkan ayahnya, Hakuji mencuri obat dari orang-orang kaya. Bukan karena dia jahat, tapi karena itu satu-satunya cara yang dia tahu untuk bertahan. Namun dunia tidak peduli pada alasan. Yang dilihat orang hanyalah perbuatan, bukan luka di baliknya. Dan dari sanalah nasib mulai mempermainkannya. Ketika ayahnya bunuh diri karena merasa menjadi beban, Hakuji kehilangan satu-satunya alasan untuk berjuang. Namun Tuhan, atau mungkin nasib, mempertemukannya dengan seseorang bernama Keizo, seorang guru bela diri yang melihat potensi dalam dirinya. Keizo bukan hanya guru, dia adalah sosok ayah kedua yang memberikan Hakuji makna baru tentang kehormatan. Dan dari dojo itulah dia bertemu Koyuki, putri Keizo yang lemah lembut, yang tanpa sadar mengembalikan warna di hidupnya. Untuk pertama kalinya, Hakuji merasa hidupnya punya arti. Dia berjanji akan melindungi mereka berdua dan bekerja keras agar bisa membangun masa depan yang sederhana namun damai. Tapi nasib seolah tak pernah puas mengujinya. Suatu hari saat Hakuji pergi mengambil air, Koyuki dan Keizo diracun oleh murid bejo lain yang iri dan dendam. Dan saat Hakuji kembali, yang dia temukan hanyalah tubuh orang-orang yang dia cintai tidak bernyawa. Di titik itu, Hakuji mati. Yang hidup hanyalah kebenciannya. Dan dari tubuh manusia yang kehilangan segalanya, lahirlah iblis bernama Akaza. Makhluk yang menolak kelemahan dan membenci siapapun yang masih memiliki sesuatu untuk diperjuangkan. Akaza bukan hanya simbol dari kebencian. Dia adalah cerminan dari manusia yang tidak pernah sembuh dari luka batinnya. Dia tidak benar-benar menikmati pertarungan. Setiap tinjunya adalah bentuk pelarian dari masa lalu yang terus menghantuinya. Dia benci yang lemah karena di dalam dirinya ada sosok Hakuji yang dulu terlalu lemah untuk melindungi orang yang ia sayangi. Dia menolak untuk mengingat masa lalunya, karena di sana ada rasa sakit yang terlalu besar untuk diterima. Namun yang tragis adalah, bahkan setelah menjadi iblis, jiwanya tetap manusia. Kita bisa melihat itu dari caranya menghormati lawan yang kuat. Atau bagaimana dia begitu terpukul setelah mengalahkan Rengoku Kyojuro, seorang Hashira yang justru memperlihatkan arti kekuatan sejati. Kekuatan yang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk melindungi. Pertarungan mereka bukan sekedar duel antara iblis dan manusia, tapi antara dua ideologi. Kekuatan yang lahir dari rasa sakit, melawan kekuatan yang lahir dari kasih dan tanggung jawab.
Dan saat Akaza akhirnya mengingat siapa dirinya, kita tahu dia tidak benar-benar jahat. Dia hanyalah seseorang yang tersesat di dalam rasa sakitnya sendiri. Ada banyak penjahat di dunia anime, tapi sedikit yang setragis Akaza. Dia bukan dilahirkan untuk menghancurkan. Dia hanya tidak pernah belajar bagaimana cara menyembuhkan. Hidup terkadang menciptakan monster bukan dari kebencian, tapi dari cinta yang hilang. Dan itulah mengapa kita harus berhati-hati dengan luka batin. Karena kalau tidak disembuhkan, luka itu bisa mengubah siapapun menjadi sosok yang tak mereka kenali lagi. Kejahatan tidak selalu lahir dari kebencian. Terkadang ia tumbuh dari cinta yang tak sempat diselamatkan.